Bang, bridging dulu. Ya. Agenda apa ini Bang? Oke, rekan-rekan media, terima kasih waktunya. Pagi hari ini saya mendampingi Bang Martin. Saya dengan Dr. Dedi, ada Bang Badri, ada Bang Stein, dan kawan-kawan. Hari ini kita memenuhi undangan seperti yang disampaikan di dalam surat gugatan ya oleh Jule terhadap klien kita. Jadi hari ini kami dengan gentle kami hadir. Biar semua lebih clear and clean. Siapa sebetulnya yang benar dan salah. Kita buktikan di sini hari ini. Dan pagi ini kita biar lebih jelas ya. Bang Martin sudah siap untuk memenuhi undangan daripada yang disampaikan oleh Juli dalam gugatannya. Apa ya Bang yang dipersiapkan buat nanti di sidang perdana ini mungkin Bang? Kami tentunya sudah siap ya. Apapun mereka mendalilkan, tentunya kami akan siap membuktikan ya. Apakah klien kami seperti yang disampaikan dalam dalil gugatan mereka bahwa klien kami bla 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 A B C. Kita akan buktikan di sini apakah klien kita betul melakukan itu atau bagaimana. Yang pasti kita sudah tahu bahwa kejadian kemarin tanggal 14, 15, 16 klien kita diintimidasi hanya gara-gara sebagai seorang suami wajar. Dia komplain, dia keberatan ketika istrinya pergi sama orang lain. Ya, justru ini menjadi jawaban. Dengan dia melakukan gugatan, ini sebetulnya sudah terbantahkan bahwa klien kami adalah benar. Ya, kenapa? Kalau nggak ada masalah, nggak mungkin dia melakukan gugatan. Bang Martin gimana? Ya gugatannya kayak udah dipersiapkan secara matang sama pihak istri saya. Nah, padahal saya selalu dalam Kristen memang apapun masalahnya saya selalu tahan untuk tidak berpisah ya. Walaupun itu sebelum saya tahu semua ini udah disiapkan secara matang sama dia. Benar nggak sih Bang ini bahwa dia sendiri bukan sekali melakukan hal seperti ini? Iya. Oh, jauh. Bang, Ya, saya nggak mau ini lah, nggak mau macam-macam. Bang, ini kan kadang kalimat-kalimat dari yang dibilang keong, terus dibilang bencong, itu kan menjadi sebuah senjata buat mereka. Tanggapan Martin sendiri maupun abang yang kemarin ngomong gimana? Iya, kemarin kebetulan saya ngomong bencong dan keong. Menurut saya ini adalah banci, intimidasi. Mereka bilang di konferensi pers si kakaknya A dan si E nya langsung dengan kuasa hukumnya bilang nggak pernah intimidasi. Kami faktanya ada buktinya, ada rekaman CCTV-nya, ada rekaman voice note-nya yang kami rekam bahwa intinya dia hadir untuk mewakili si A. Karena dia bilang si A nggak bisa, kalau begini-begini gue yang turun. Artinya ini sudah jelas ada dugaan intimidasi. Kalau mau mediasi, penjelasan mereka mau mediasi kan alasannya. Saya sudah sampaikan ke Mas Martin. Mas Martin info ke saya. Bang, saya risih nih, selalu dikontak bla 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 oleh si kakaknya si A. Nah, saya sampaikan ke dia, sampaikan ke si E bahwa kamu sudah menunjuk kuasa hukum, kasih nomornya. Nah, coba jawabnya apa? Kalau kuasa hukum sama kuasa hukum aja, lu lawan gua. Artinya ini mau mediasi, mau ajak ribut. Ini kan sebenarnya sebuah kedunguan menurut saya. Gitu saya sedikit saya sampaikan. Dan yang satu lagi, si A bilang konferensi pers si A dan si E dua-duanya kan memakai kuasa hukum semua. Mereka sampaikan tidak ada hubungannya dengan si klien kami dan Juliet. Yang jadi pertanyaan, kenapa salah satu kuasa hukum yang hari ini menggugat klien kami saat dia juga ada di kuasa hukumnya Anji pada saat konferensi pers? Teman-teman bisa simpulkan sendiri. Kan melanjutkan? Jadi hasil speak up ya akhirnya menjadi ramai seperti ini. Istrinya pergi bersama laki-laki lain. Beliau speak up, artinya itu bertanggung jawab. Kalau beliau nggak bertanggung jawab, nggak mungkin beliau speak up. Jadi ramai kayak gini. Karena saking bertanggung jawabnya beliau sebagai seorang suami, makanya beliau begini. Kenapa harus pergi sama orang lain? Kenapa nggak bilang? Kenapa bilangnya pergi sama si C tapi faktanya sama si A itu? Artinya itu bentuk rasa tanggung jawab Bang Martin terhadap Jello sebagai istrinya. Artinya itu sudah terbantahkan ya di sini. Tapi Martin akan pertahankan nggak ini? Ya, intinya Keluarga mempertahankan atau tidak melihat nanti, melihat alur ombak. Ombak kan ada yang tinggi, ada yang rendah. Nanti kalau si penggugatnya, si Jello datang mungkin bisa kita kelihatan. Kalau sekarang kan ya dia mau bertahan apapun itu, kalau perahunya udah karam kan susah juga. Jadi intinya terkait apakah akan bertahan atau lanjut atau sebagainya, kita lihat nanti di pas mediasi saja. Kecewa nggak sih dari penggugat nggak hadir? Ya kecewa sekali, klien kami sangat kecewa, dia secara gentle hadir, padahal dia sebagai
tergugat dia hadir sebagai gentleman, hadir hari ini, tapi si penggugat juga nggak hadir. Kita juga nggak tahu alasannya. Dia yang memisahkan diri. Sejak kapan? Setelah Jadi dia pergi ke Thailand. Artinya udah nggak ada komunikasi juga nih, Bang Martin. Meskipun itu komunikasinya untuk anak gitu. Masih komunikasi. Ya karena anak masih dalam pengasuhan beliau, masih tinggal bersama beliau, otomatis ya lo masih ada komunikasi yang berkaitan dengan anak. Tanyakan itu aja komunikasinya. Cuman komunikasi yang dia pergi sama Mr. A itu butuh penjelasan, Bang Jelo tuh, Bang Martin tuh. Ya lo butuh klarifikasi secara langsung ke beliau, makanya harapannya hari ini hadir. Jadi bisa langsung nih ketemu. Yang tahu nih, Mas, Iya, siapa kan? nih sebenarnya? Justru kita belum menyelesaikan permasalahan itu, timbullah ini. Nah, itu kesempatan hadir Jelo dan Martin di sini itu sebenarnya akan terlihat nanti mau dibawa kemana arah rumah tangganya. Berarti dalam artian sikapnya Bang Martin sendiri yang speak up di sosial media itu menjadi salah satu alasan bagi Mbak Jelo menggugat. Ada hubungannya? Ya, pasti ada korelasi itu. Justru ini menjadi satu tanda tanya buat kita. Kok kalau kita runut nih nyambung nih, gitu kan? Setelah pergi ada ini, gitu. Jadi ya petunjuk-petunjuknya jelas, gitu. Petunjuk-petunjuknya jelas. Namun saat ini kami fokus untuk proses perceraian aja dulu. Bagaimana nanti karena hakim menyampaikan berdasarkan Perma nomor 1 2016 bahwa wajib mediasi. Wajib masing-masing prinsipal hadir untuk ya mengungkapkan apa sebetulnya yang terjadi. Jangan-jangan dalil di dalam gugatan tidak sesuai dengan faktanya, kan bisa aja seperti itu. Makanya hakim wajib kedua prinsipal ini hadir di depan beliau. Namun saat ini prinsipalnya tidak hadir. Jadi nanti dilanjutkan sidang berikutnya. Martin, maaf nih, apakah ada masalah salah satunya sama nafkah nggak sih? Soal pemberian nafkah. Kan waktu itu sempat nafkah dikasih cuma 500 atau berapa ya? itu siapa yang ngomong? Nggak benar nggak itu? Nggak, siapa yang ngomong, dari siapa? Enggak, kabarnya. Oh, berarti begini ya, kami bantu ya. Kalau masalah nafkah apapun itu, 500 ataupun 500 juta ataupun 500 ribu itu kan hanya nominal. Yang pasti apakah dia menafkahi atau tidak, itu aja poinnya. Ya, oke, Klien benar. kami selama ini menafkahi. Jadi kalau ada isu-isu nafkah 500 ribu itu dari siapa, kabar burung mungkin. Yang jelas klien kami selalu menafkahi istrinya, baik lahir maupun batin. Pada saat itu ya, sebelum dia mengeluarkan diri atau meninggalkan keluarga. Ya, mungkin Martin bisa membantahnya mungkin. Ya bahwa itu tidak benar gitu. Kamu Kalau saya pribadi dari dulu bagi saya yang memang tidak benar, kenapa harus saya menanggapi dengan serius gitu. Ya kalau misalnya memang nggak benar dan orang sekeliling saya tahu gitu, saya kayak gini, saya nggak perlu repot-repot untuk bikin A, B, C, D, F, G sih. Karena yang tahu kan saya, keluarga besar dan teman-teman dekat saya yang bisa langsung ditanya orangnya paling besar. Itu aja sih, saya simpel itu. Martin, mungkin tato di leher kanan sebagai rasa cinta kamu ke istri. Akankah itu dihapus ketika nanti ini persidangan udah berjalan dan menentukan hasil? Jelas ini rasa sayang saya ke istri saya, ini rasa sayang saya ke anak saya. Ya, jadi makanya saya sangat menyayangkan kenapa banyak tujuan yang dibalikin ke saya, terus ini semua yang buat siapa. Saya kecewa aja sih. Untuk masalah pertanyaan tadi mau dihapus atau enggak, itu belum ada di pikiran saya. Martin, ini kan kata pengacara dari pihak sebelah katanya Mbak Jelo itu sakit hari ini. Akan coba menanyakan kabarnya kah mungkin ke sebelah? Mungkin akan saya tanyakan karena tadi malam ada yang nge-tag saya di Instagram, dia lagi manggung gitu. Ya mungkin kecapean kali ya, capek manggung. Dan kami tambahkan sedikit, bahwa waktu itu Jelo ini membuat video statement, mungkin jenis klarifikasi di sosmednya dia, yang menurut kami ini kok malah membela orang lain, bukan malah membela suaminya sendiri. Sampai hari ini adalah suaminya yang masih sah. Artinya ini kok seakan-akan dia menyalahkan
si klien kami, Mas Martin, demi untuk membela yang lain. Jadi maksud saya ini sungguh aneh gitu loh. Kalau dibilang klarifikasi dari A yang kemarin klarifikasi konferensi pers ya terkait isu ini, mereka katanya nggak mau diikut-ikutkan dan melarang kami. Ya, kalau memang nggak berasa, ngapain melarang kami untuk melakukan konferensi pers dan lain sebagainya? Mau kita room tour di TV kayak room tour kemana kayak, itu hak kami dan hak klien kami. Jadi hak jawab kami gitu. Jadi ya sungguh aneh gitu loh. Kalau memang dari awal memang ada project yang memang harusnya ada project benar. Emang project ini main-main ya? Tiba-tiba oh ini project. Jadi kalau nggak ketahuan, jadi nggak dibilang project gitu loh. Kenapa nggak jujur dari awal gitu? Dia kan bukan orang yang jadi kenal banyak orang, public figure gitu loh. Ini tiba-tiba mengaku bahwa oh kami ada project bla 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 bla. Tapi satu sisi istrinya ini mengaku hanya jalan-jalan biasa, bukan project kok sama si C. Jadi ini timbul tanda tanya. Dan klien kami dari awal di media sosial tidak menuduh, hanya bertanya lagunya sudah sampai mana gitu loh. Dia tag langsung ke yang bersangkutan, ke si A. Nah, lalu sampai hari ini tidak ada jawaban langsung ke dia, tidak ada pernyataan ataupun komunikasi si A ke klien kami. Justru malah si A ini malah menghubungi orang terdekatnya beliau, kan jadi aneh. Kalau memang nggak merasa ya kontak, maksud lu apa gitu. Itu sih.